Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Davina Raga Vinedi dengan NIM 110120414442 dari kelas Manajemen Telekomunikasi Transformasi Digital. Di sini, pada hari ini, saya akan menganalisis perusahaan Fixed Broadband yaitu Bisnet. Bisnet Network adalah sebuah perusahaan penyedia layanan telekomunikasi dan teknologi informasi yang berbasis di Indonesia. Didirikan tahun 2000, Bisnet Network telah tumbuh menjadi salah satu pemimpin di industri layanan internet, komunikasi data, dan solusi teknologi informasi di Indonesia. Bisnet Network fokus pada penyedia layanan internet berkecepatan tinggi, broadband, komunikasi data, serta solusi teknologi informasi untuk pelanggan korporat dan individu. Perusahaan ini memiliki infrastruktur jaringan yang kuat dan luas dan mencakup kabel serat optik dengan teknologi terkini untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi. Bisnet Network menyediakan berbagai layanan, termasuk internet berkecepatan tinggi, layanan komunikasi data, colocation, cloud computing, dan solusi teknologi informasi lainnya. Sebagai perusahaan teknologi, Bisnet terus melakukan inovasi dan menyediakan solusi terkini seiring perkembangannya zaman. Kemudian saya akan menganalisis TOS atau Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats pada perusahaan bisnis. Yang pertama itu strength. Di sini yang pertama adalah kualitas jaringan internet yang tinggi, konsisten, dan jarang mengalami gangguan menjadi salah satu keunggulan utama bisnis. Kemudian berbagai opsi pembayaran, termasuk dari kartu kredit, kartu debit, mobile banking, ataupun lain-lainnya. Selanjutnya, dengan menyediakan ragam layanan seperti internet berkecepatan tinggi, komunikasi data, location, dan cloud computing, Bisnet Network memiliki portofolio yang beragam untuk memenuhi kebutuhan pelanggan-pelanggannya. Selanjutnya, sebagai perusahaan dengan pengalaman bertahun-tahun, Bisnet Network telah membangun reputasi yang kuat di industri telekomunikasi Indonesia, menandai keandalan dan keberlanjutan operasional. Kemudian, Fair Usage Policy atau FUP yang tidak memiliki batasan atau unlimited. Selanjutnya, saya menganalisis weaknesses Bisnet, yaitu yang pertama, meskipun memiliki infrastruktur yang kuat, tapi Bisnet memiliki limit geografis pada daerah Indonesia, terutama bagian timur. Selanjutnya, ketergantungan pada infrastruktur fisik seperti serat optik dapat membuat perusahaan rentan terhadap gangguan fisik atau bencana alam, serta telat dalam perkembangan telekomunikasi dibandingkan dengan kompetitornya. Selanjutnya, Bisa Networks bersaing dengan operator besar lainnya di industri telekomunikasi yang memungkinkan mungkin memiliki sumber daya yang lebih besar dan dapat memberi tekanan yang kompetitif. Selanjutnya, opportunities. Yang pertama, mengeksplorasi peluang untuk memperluas jangkauan regional dapat membuka pintu bagi peningkatan penetrasi pasar di wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Selanjutnya, menyusun promosi yang lebih menarik dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan daya tarik pelanggan dan memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Selanjutnya, berpotensi untuk mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha atau UMKM yang mikro dapat memperluas pangsa pasar ke segmen masyarakat yang menengah ke bawah, memberikan manfaat ekonomi dan mendukung pertumbuhan bisnis lokal. Selanjutnya, mengubah arsitektur jaringan fixed broadband menjadi fixed mobile convergence dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi baru dari 5G. Selanjutnya ada threats. Yang pertama adalah persaingan yang meningkat dalam industri telekomunikasi dapat menjadi ancaman, terutama jika ada pemain besar yang masuk ke pasar atau ada penurunan harga secara signifikan. Selanjutnya, perubahan regulasi di industri telekomunikasi dapat mempengaruhi seperti peraturan-peraturan yang ada di negara kita. Selanjutnya, masuknya teknologi pengganti seperti Starlink dapat menjadi salah satu solusi pengganti dari layanan fixed broadband ini. Selanjutnya, dari analisis TOWS kita, di sini kita mengambil beberapa strength opportunities, weak opportunities, strength trade, dan weaknesses trade strategies. Yang pertama ada strength opportunities, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Selanjutnya, melakukan ekspansi jangkauan regional untuk meningkatkan penetrasi pasar. Selanjutnya, menyusun promosi yang lebih menarik untuk meningkatkan daya tarik pelanggan dan memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Yang selanjutnya, mengembangkan kerjasama dengan UMKM untuk memperluas pangsa pasar ke segmen masyarakat menengah bawah. Selanjutnya, mengubah arsitektur jaringan fixed broadband menjadi fixed mobile convergence untuk meningkatkan kualitas dan daya saing layanan. Selanjutnya ada weaknesses opportunity strategies, di mana yang pertama memanfaatkan kekuatan dan untuk mengatasi ancaman, yang kedua meningkatkan investasi dan untuk memperkuat infrastruktur pastinya fisik dan mengurangi ketergantungan pada infrastruktur fisik itu pun sendiri. Yang ketiga meningkatkan inovasi untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih kompetitif. Yang keempat membangun aliansi strategis dengan mitra bisnis untuk meningkatkan daya saing. Kemudian ada strength dan threats. Yang pertama itu mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Yang kedua, memperluas cakupan geografis melalui kerjasama dengan mitra bisnis. Yang ketiga, menerapkan teknologi baru untuk mengurangi ketergantungan pada infrastruktur fisik. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan pemerintah untuk mendapatkan dukungan regulasi. Kemudian ada weaknesses traits. Yang pertama, mengatasi kelemahan untuk mengatasi ancaman.
Yang kedua, melakukan diversifikasi bisnis untuk mengurangi ketergantungan pada industri telekomunikasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya. Yang keempat, membangun diferensiasi produk dan layanan untuk meningkatkan daya saing. Kemudian ini adalah mapping bisnis model kanvas BMC dari Business Networks, di mana di sini ada cluster segmen dibagi menjadi dua, yaitu individu atau rumah tangga menengah ke atas, atau masyarakat menengah ke atas. Kemudian ada perusahaan, pemerintahan, dan industri pendidikan yang membutuhkan konektivitas tinggi untuk pembelajaran atau penelitian. Selanjutnya ada key proportion, di mana di sini infrastruktur jaringan berkualitas tinggi, kecepatannya itu 100 Mbps hingga 250 Mbps. Kemudian ada garansi ketersediaan jaringan dengan service level agreement 99,8%. Kemudian ada bebas fair FUP, fair usage policy atau quota unlimited. Kemudian ada add-on layanan bisnis IPTV. Kemudian di channel di sini kita ada sosial media, cara manage dengan customer, sosial media, agen penjualan dan distributor itu untuk perusahaan-perusahaan, web dan iklan banner atau billboard. Kemudian ada customer relationship, di sini ada support business premier care 24/7, always on. Kemudian ada event di ruang publik atau membuat stand. Kemudian revenue stream itu ada biaya pelanggaran bulanan atau tahun untuk layanan internet. Kemudian ada biaya add-on business IPTV. Kemudian ada business executive briefing center, yaitu seperti daerah tempat workspace, technology village. Kemudian key resource kita di sini ada teknisi yang berkompetensi, pastinya tim information and technology, tim finance and accounting, tim network operation, dan tim sales. Kemudian key activities kita mempertahankan individu dan bisnis dapat terhubung dengan lancar sehingga mendapatkan yang tadi garansi. Kemudian kita mengembangkan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan, kemudian layanan pelanggan dan dukungan teknis. Kemudian di key partner di sini kita ada Huawei sebagai penyedia alat-alat seperti OMT. Kemudian ada Plaza Indonesia untuk menerapkan infrastruktur jaringan bisnis itu sendiri pada perusahaan-perusahaan. Di sini ada Toyota sebagai penyedia kendaraan operasional, BCA sebagai bank untuk pembayaran, BRI juga begitu, Agung Podomoro juga sama dengan Plaza Indonesia, dan lain-lainnya. Di sini juga ada cost structure, biaya gaji karyawan yang pertama, yang kedua operasional, yang ketiga biaya inventory, dan keempat biaya pemasaran dan penjualan. Pada inovasi yang saya lakukan yaitu saya mengembangkan bisnis ini menjadi individu rumah tangga yang untuk segmen menengah ke bawah, kemudian pertambangan yang membutuhkan arsitektur telekomunikasi. Kemudian yang kedua, key proportionnya itu jaringan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian kita tambahkan banyak promo atau harga yang terjangkau. Yang ketiga, kita membuat suatu aplikasi untuk reach customer. Kemudian yang keempat, kita itu berinteraksi menggunakan aplikasi customer support. Yang kelima itu biaya berlangganan dalam industri pertambangan. Kemudian di 6 key resource-nya itu kita membuat tim business and investment ketika kita mempunyai cabang mitra baru. Kemudian activity-nya itu kita memperluas cabang hingga ke daerah tertinggal. Di partners kita menjadi kerjasama dengan Freeport, NGK dan Prolin sebagai penyedia alat yang untuk menengah ke bawah. Kemudian cost structure itu kita biaya pembangunan arsitektur jaringan. Dari kesimpulan yang saya analisis berdasarkan analisis SWOT dan atau TOS matrix di atas, dapat disimpulkan bahwa bisnis network memiliki kekuatan yang cukup kuat, terutama dalam hal kualitas jaringan internet, layanan pelanggan, dan opsi pembayaran. Namun, perusahaan juga memiliki beberapa kelemahan seperti cakupan geografis yang terbatas, ketergantungan pada infrastruktur fisik, dan persaingan yang ketat. Kemudian dari rekomendasi yang saya tampilkan dari TOS tersebut, yaitu melakukan ekspansi ke jangkauan regional. Strategi ini penting untuk dilakukan oleh bisnis network untuk meningkatkan penetrasi pasar di wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan mitra bisnis atau dengan melakukan investasi sendiri. Yang kedua itu menyusun promosi yang lebih menarik. Strategi ini dapat menjadi efektif untuk meningkatkan daya tarik pelanggan dan memperoleh pasar yang lebih besar. Bisnis network dapat menyusun promosi yang lebih kreatif, inovatif, serta menargetkan segmen pelanggan yang tepat. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama dengan UMKM. Strategi ini dapat menjadi efektif untuk memperluas pangkal pasar ke segmen masyarakat menengah ke bawah. Bisnis network dapat menawarkan layanan dengan harga yang lebih terjangkau dan paket yang lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM. Kemudian keempat, mengubah arsitektur jaringan fixed broadband menjadi fixed mobile convergence. Strategi ini dapat meningkatkan kualitas dan daya saing layanan bisnis network mengingat perkembangan telekomunikasi itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.